Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Barok, NIM 193111195, kelas PAI 5F, semester 5. Di sini saya akan menjelaskan, yakni adalah peran atau dakwah Islam yang dilakukan oleh para wali songo. Jadi dakwah yang dilakukan oleh wali songo itu terdapat 4 jalur, yakni yang pertama adalah dakwah lewat asimilasi pendidikan, kedua dakwah lewat seni dan budaya, ketiga lewat perkawinan, keempat adalah dakwah melalui perekonomian atau perdagangan. Baik, masuk pada jalur yang pertama, yakni dakwah lewat asimilasi pendidikan. Dakwah lewat asimilasi pendidikan. Islamisasi melalui pendidikan baik pesantren maupun pondok ini diselenggarakan oleh guru agama, kiai atau ulama dalam pesantren atau pondok. Mereka mendapatkan pendidikan agama. Adapun salah satu proses islamisasi yang dilakukan oleh para wali songo melalui pendidikan adalah usaha mengambil alih pendidikan syifa Buddha disebut dengan asrama atau dukuh yang diformat sesuai ajaran Islam menjadi tenaga atau lembaga pendidikan pondok pesantren. Usaha tersebut membuahkan hasil karena para guru sufi dalam lembaga wali songo mampu memformulasikan kultur religius yang dianut oleh masyarakat Syifa Buddha dengan memformulasikan nilai-nilai ketauhidan Syifa Buddha Adiviyasa atau dengan Islam yang dianut oleh para sufi. Jadi pada saat itu mereka menggunakan metode asimilasi atau penggabungan kedua ajaran dengan menghilangkan salah satu ajaran asli dari budaya tersebut, yakni adalah ajaran Syifa Buddha diganti dengan ajaran Islam. Kemudian lanjut pada jalur yang kedua, yakni dakwah lewat seni dan budaya. Sebelum menginjak pada seni dan budaya, sebaiknya kita ketahui apa itu. Dakwah merupakan suatu aktivitas yang bertujuan mengajak manusia untuk menjadi pribadi yang baik. Kemudian, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil cipta karsa dan rasa manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dengan cara belajar yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, seni ini merupakan ekspresi dari jiwa yang halus dan dari bagian yang terdalam dari jiwa manusia yang bercondong atau cenderung pada keindahan. Sejarah dalam melakukan penyebaran agama Islam di Nusantara tidak lepas dari peran Wali Songo. Dalam penyebarannya agama Islam, banyak metode yang dapat digunakan seperti lisan, tulisan, atau melalui seni dan budaya. Wali Songo melakukan aktivitas dakwah melalui seni dan budaya karena masyarakat pada saat itu mayoritas Hindu yang masih kental dengan adat dan budaya nenek. Maksudnya nilai-nilai keislaman pada kebiasaan setempat yang bercorak Hindu Buddha membuat Islam diakulturasikan dengan ajaran Hindu Buddha atau kebudayaan dan budaya pada saat itu. Jadi masyarakat mudah mengenal dalam Islam itu seperti apa tanpa melakukan tindakan-tindakan buat masyarakat dan itu tidak apa dakwah yang dilakukan oleh yaitu mencoba mengajarkan Islam melalui kesenian yang saat itu sangat oleh. Jadi yang berkembang pada saat itu ada kesenian dan budaya yang diajarkan oleh neneknya pada saat itu diakulturasikan dengan ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh wali. Salah satunya yakni adalah kesenian yang pada saat itu ajaran dan nama-nama tokoh wayang itu diganti oleh para wali songo, salah satunya yakni Sunan Kalijogo. Nah, beliau menyebarkan agama Islam kesenian wayang, yang mana dalam pertunjukannya itu alur ceritanya itu dibuat mengandung unsur-unsur dan dakwah lewat perkawinan. Proses penyebaran Islam dan perkembangan agama
dan kebudayaan Islam melalui berbagai cara, salah satunya yaitu melalui saluran perkawinan. Sebelum penyebaran dan perkembangan agama Islam melalui saluran perkawinan telah lama pedagang Nusantara menjalankan aktivitas perdagangan. Akibat interaksi tersebut, para pedagang Arab dan Persia masuk dan mulai mengenal Islam. Masyarakat yang di sekitar daerah pedagang itu mulai mengenal Islam. Selain sebagai saudagar atau pedagang dari orang Arab, Persia, dan darat, itu juga menyebarkan agama Islam melalui pernikahan. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status pribumi, terutama putra-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum menikah, mereka diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka keturunan, lingkungan mereka semakin luas. Akhirnya timbul kampung-kampung, daerah, dan kerajaan. Jadi jalur dan para saudagar ini atau pedagang pada saat itu yang berasal dari Arab, Persia, darat itu, mereka tidak hanya berdagang, tapi ketika mereka tinggal di Nusantara, mereka juga menikahi orang-orang yang dimana sebelum menikah mereka yang jadi calon dari pedagang tersebut Islam. Hal ini sangat berdampak pada penyebaran Indonesia atau di Nusantara, karena pada saat itu orang-orang pribumi sangat tertarik untuk menjadi istri dari saudagar-saudagar yang berprofesi sebagai pedagang. Kemudian lanjut pada dakwah lewat perekonomian. Ini seharusnya perekonomian ya. Proses masuknya Islam ke Indonesia tidak lepas dari kegiatan perdagangan. Kepulauan Nusantara yang terkenal berbagai bangsa, antara Cina, India, Arab, Persia, mereka berdatangan ke Pulau Nusantara untuk berdagang. Melalui itulah pedagang Persia, Arab, Barat yang telah membawa agama Islam memperkenalkan Islam dan budaya Islam kepada penduduk Nusantara. Demikian masuknya Nusantara berlangsung dengan damai. Hubungan pedagang Muslim, Arab, Barat, dan Persia yang ada di Nusantara umumnya tinggal selama berbulan-bulan perdagangan. Sambil menunggu angin musim yang datang atau kembali ke negara asal, kesempatan itu dimanfaatkan untuk bertransaksi dengan para pedagang. Jadi pada saat itu para pedagang itu kan melalui jalur laut. Nah, jalur laut tersebut itu kan menyesuaikan angin yang ada atau menyesuaikan musim. Jadi sambil menunggu musim tersebut, para pedagang itu melakukan transaksi atau jual beli yang dilakukan oleh para saudagar atau pedagang untuk menjalankan roda perekonomian. Sambil melakukan perdagangan tersebut, para saudagar juga mengajarkan agama Islam terhadap warga setempat ataupun ini. Dakwah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memotivasi orang dan dakwah Islam diperluaskan dengan cara bicara damai dan bukan dengan cara kekerasan, serta mengutamakan ekonomi Islam merupakan konsekuensi dari implementasi Islam kafah. Dalam ekonomi Islam dan dakwah merupakan sarana tidak tanduknya Islam sesuai dengan oleh Islam, terutama dalam perekonomian agar sesuai dengan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum.